Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 710. Pengawal mereka mengikuti mereka berjalan dalam diam. Para pengawal juga tidak bersuara. Kalau bukan karena mereka mengeluarkan suara saat berjalan, orang-orang akan mengira mereka melihat hantu saat melihat mereka seperti itu di tengah malam begini. Sebelum memasuki lift, Aksa berhenti. "Stefan," ujarnya dengan suara rendah. Stefan menoleh ke arahnya. Aksa tidak bersuara lagi. Setelah diam beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Jangan selalu merebut klienku." Stefan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu belum ada kontrak dengan mereka, mereka masih bisa membatalkan kerja sama dengan kalian. Terkadang, keadaan bahkan masih bisa berubah meskipun sudah tanda tangan kontrak. Di dalam bisnis memang seperti itu. Kamu nggak bisa bilang aku merebut klienmu. Aku cuma bisa bilang, Sanjaya Group kurang hebat, makanya klien memilih Aditama Group. Bisnis ya bisnis. Jangan saling mengalah." Aksa berkata, "Stefan, berani sekali kamu." Stefan masih berkata dengan cuek, "Tentu saja aku berani, daripada kamu, sudah menikah bertahun-tahun, tapi masih nggak punya anak. Kamu ini kurang sehat atau gimana? Karena kamu kakak sepupunya Olivia, aku akan memperkenalkan kamu dengan seorang dokter hebat. Dia bisa membantu menyembuhkanmu." "Siapa yang nggak sehat? Kamu yang nggak sehat. Aku dan istriku mau hidup berdua dulu, nggak mau terburu-buru punya anak." Aksa kesal setengah mati mendengar kata-kata Stefan. Namun, dia tahu bukan hanya Stefan yang berpikir seperti itu. Orang-orang di luar juga berpikir seperti itu. Orang-orang curiga pasti ada yang tidak beres dari salah satu dari mereka. Kalau tidak, mungkin dua-duanya yang bermasalah. "Aku pergi dulu. Pak Aksa nggak perlu mengantarku turun." Dimas menekankan tombol lift untuk Stefan, dan Stefan langsung masuk ke lift bersama pengawalnya, meninggalkan Aksa di depan lift. Aksa berdiri cukup lama di sana dan akhirnya memaki, "Siapa yang mau mengantarnya turun? Aku mau pulang ke rumah." Bisa-bisanya dia membiarkan pria itu turun menggunakan lift khusus miliknya terlebih dahulu. Aksa memutuskan untuk berdiskusi dengan istrinya mengenai anak setelah pulang ke rumah nanti. Mereka telah menikah selama beberapa tahun dan terus hidup berdua selama ini. Mereka memang sangat bahagia dan mesra, tapi umur mereka juga semakin tua. Orang tuanya memang tidak mendesak mereka untuk punya anak, tapi orang tua Tiara mendesak. Setiap kali menemani Tiara pulang ke rumah, ayah mertuanya selalu membicarakan tentang punya anak. Tiara juga akan dipanggil masuk ke kamar oleh ibunya dan ditanyakan ini itu. Yang jelas, pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari masalah punya anak. Stefan tidak peduli apakah Aksa dan istrinya mau punya anak atau tidak. Namun, dia ingin punya anak dengan Olivia. Neneknya masih sering bilang mau menggendong cicit perempuan. Tentu saja, dia tidak akan memaksa Olivia untuk harus melahirkan anak perempuan. Dia tidak peduli dengan jenis kelamin anak mereka. Asalkan Olivia bersedia punya anak, dia bisa menerima jenis kelamin apapun. Kalau anak mereka laki-laki, mungkin akan imut juga seperti Russell. Stefan pikir, anaknya dan Olivia pasti akan lebih tampan dan lucu dibandingkan Russell. Karena dia lebih tampan dari Ronnie. Aksa dan Stefan, dua presiden direktur di perusahaan besar itu pun pulang dengan keinginan menjadi ayah. Tidur Olivia sangat nyenyak. Dia sama sekali tidak tahu Olivia pergi keluar. Setelah pulang ke rumah, Stefan melihat istrinya yang masih tertidur nyenyak. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium wanita itu. Setelah mencium beberapa saat, dia lebih tidak bisa menahan diri lagi. Olivia mengira dia sedang bermimpi. Keesokan harinya ketika bangun, dia membuka mata dan memandang langit-langit kamar dengan linglung. Dia bertanya-tanya, apa dia bermimpi melakukan itu tadi malam? Atau apa pria yang sedang tidur di sebelahnya itu memanfaatkan kesempatan dan menjajah tubuhnya di tengah malam ketika dia sedang tidur?
Dia menoleh dan melihat Stefan yang berada di sampingnya. Melihat Stefan masih tidur, dia mencubit pipi pria itu dan berkata, "Kamu pasti memanfaatkan kesempatan kan semalam. Dasar. Stefan akan pergi ke kantor hari ini. Bilesti tidak ada di rumah." Olivia bangun lebih dulu, mandi dan berberes, lalu turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ketika dia masih di tangga mau turun ke bawah, dia mendengar bel pintu berbunyi. Bab 711. Siapa yang datang sepagi ini? Setelah turun dari lantai atas, Olivia mengambil kunci kemudian membuka pintu utama rumah. Saat keluar, Olivia melihat seseorang membawa 2 bungkusan di tangan yang berdiri di depan gerbang villa. Sekilas, dia terlihat seperti kurir pengantar makanan. "Pagi, Mbak Olive." Pak Darion tersenyum menyapa. "Oh, hai, Pak Darion." "Selamat pagi," balas Olivia. Olivia tidak menyangka ternyata manajer Mambera Hotel yang berdiri di sana. Pak Darion mengangkat bungkusan yang dipegangnya sambil tersenyum lebar. "Pak Stefan menelepon saya semalam. Dia pesan 2 porsi sarapan dan minta saya antar sarapan ini di jam segini. Makanya saya ke sini pagi-pagi mengganggu Mbak Olive." Olivia berpikir dalam hati, entah kapan Stefan meminta Pak Darion untuk mengantarkan sarapan ke sana padahal semalaman dia bersama Stefan. Selain itu juga, orang Mambera Hotel yang mengirim makanan. Meski Stefan bekerja di Aditama Group dan bisa mendapatkan diskon di Mambera Hotel, tapi bukan berarti dia harus selalu berbelanja ke sana, kan? Wajah Olivia masih tersenyum. Dia membuka gerbang dan berterima kasih kepada Pak Darion, baru kemudian menerima 2 porsi sarapan itu. Olivia bertanya, "Pak Darion, ini totalnya berapa?" "Saya bayar saja." Stefan bilang dia hanya membayar uang muka untuk villa ini. Mereka masih harus membayar cicilan setiap bulannya. Meskipun setelah itu Stefan juga sudah mengumpulkan sejumlah uang, tapi dia juga membeli rumah di Lotus Residence. Sepertinya sekarang tabungannya sudah tidak banyak lagi. Stefan masih saja tidak berhemat. Untuk sarapan saja dia meminta orang Mambera Hotel datang. Dulu biasanya Olivia selalu membungkuskan sarapan dari warung atau masak sendiri untuk Stefan. "Nanti Pak Stefan yang bayar, Mbak." Pak Darion tidak berani membiarkan Olivia membayar makanan itu. "Saya dan Pak Stefan kan suami istri, keluarga. Uangnya juga uang saya. Nggak ada bedanya kok saya yang bayar atau dia yang bayar. Kita kan sudah kenal dekat, Pak Darion. Sudah akrab. Bilang saja, Pak, berapa? Saya bayar, kok." Pak Darion kasih diskon kebanyakan. Karena Olivia bersikukuh untuk membayar, Pak Darion terpaksa menyebutkan harganya. Kurang lebih sama seperti sarapan yang dia bawa. Tidak begitu mahal, tapi juga tidak terlalu murah. Harganya tengah-tengah. "Saya nggak bawa cash, QRIS aja, ya." Pak Darion menjawab, "Boleh." Dia kemudian membalik lanyard kerjanya. Di belakang kartu ada barcode pembayarannya miliknya. Untung saja Pak Darion sudah mempersiapkannya. Setelah Olivia memindai barcode, dia berterima kasih kepada Pak Darion. Olivia berjalan kembali ke rumahnya dengan membawa 2 bungkusan sarapan yang dikirimkan dari Mambera Hotel. Baru saja masuk ke rumah, Olivia melihat Stefan turun. "Sudah bangun?" sapa Olivia saat dia masuk ke ruang makan dan meletakkan tas sarapan di atas meja makan. Olivia lalu pergi ke dapur, mengambil peralatan makan, dan menuangkan sarapan yang telah dikemas dalam wadah sekali pakai. "Mulai sekarang, bilang saja kamu mau makan apa buat sarapan. Tiap hari aku hampir selalu bangun jam segini, kok. Nanti aku masakin. Nggak usah minta orang Mambera Hotel kirim sarapan. Mahal, tahu." Stefan yang sedang mengancingkan kancing lengan ke meja mendengarkan keluh istrinya. Stefan kemudian mendekat dan memeluk Olivia, mencium pipinya sambil berkata lembut, "Aku khawatir kamu kecapean makanya nyuruh orang kirim sarapan ke sini. Kan kamu juga suka banget makanan di sana. Memang sedikit mahal, sih. Tapi asal kamu suka,
semahal apapun juga nggak apa-apa. Aku tahu pendapatanmu tinggi, tapi kan kamu masih harus bayar cicilan rumah. Kamu juga selalu saja transfer uang sebanyak itu buat kebutuhan rumah tangga. Kita kan belum punya anak, hanya berdua. Memangnya bakal habis uang berapa sih? Beli barang juga, kamu selalu saja pilih yang mahal. Iya memang, ada harga ada barang, tapi kita tetap harus berhemat. Bab 712. Karena sekarang belum punya anak, mereka berdua memang masih bebas. Namun saat nanti punya anak, pengeluaran akan semakin banyak. Membesarkan anak memerlukan biaya yang sangat besar. Jika tidak, bagaimana mungkin anak disebut dengan monster penelan uang? Aku kan juga punya pemasukan, jadi seharusnya aku juga punya tanggung jawab untuk keluarga ini. Biar aku saja yang bayar beberapa pengeluaran rumah tangga. Kamu berhemat. Kalau tabungannya sudah cukup, lunasi saja cicilannya lebih awal. Makin cepat lunas, makin cepat lega, kan? Olivia tidak bilang ingin membantu melunasi cicilan rumah. Villa ini adalah properti yang memang sudah dimiliki Stefan sejak sebelum mereka menikah. Stefan yang selama ini membayar cicilannya, seperti kakak Olivia dan suaminya dulu. Meskipun mereka baru saja menjadi pasangan suami istri yang sah dan sedang dalam masa-masa yang sangat manis, Olivia ingin menghindari nasib seperti kakaknya. Villa itu adalah milik Stefan. Olivia tidak akan merasa berhak atas itu, juga tidak akan berinisiatif membantu Stefan membayar cicilannya. Jika ternyata nanti hubungan mereka berdua tidak begitu kuat dan harus menghadapi perceraian, maka itu berarti harus ada pembagian harta. Oleh karena itu, sekalian saja sejak awal harta mereka dipisahkan dengan jelas kepemilikannya. Stefan meletakkan dagunya di pundak Olivia, kemudian berkata dengan lembut, "Olive, nggak usah khawatir, aku nggak bisa bayar cicilan. Meski tabunganku sekarang sudah nggak banyak, tapi aku pasti masih bisa bayar, kok. Lagi pula, sebentar lagi sudah tahun baru, kan? Perusahaan akan kasih bonus tahunan. Bonus tahunan orang dengan posisi sepertiku nggak sedikit, loh. Waktu aku nikahi kamu, kan aku sudah bilang. Menikahi kamu, berarti aku mampu menghidupi kamu. Aku nggak mungkin split bill sama kamu. Villa ini meski masih nyicil, tapi uang mukanya besar. Cicilan bulanannya bagi aku masih ringan. Jangan lupa, penghasilan tahunan suamimu ini miliaran, loh." Olivia melepas pelukan Stefan kemudian berbalik badan. Olivia menghadap Stefan dan berkata, "Ya sudah, kamu atur saja." Penghasilan Stefan tinggi, dia sudah terbiasa keluar masuk restoran mewah, terbiasa dengan pengeluaran seperti itu. Olivia hanya sekedar mengingatkan, namun Stefan tidak mendengarkan. Olivia tak bisa berbuat apa-apa lagi. "Nanti setelah kamu masuk kantor, aku mau ke rumah di Lotus Residence, ya. Aku masih lebih terbiasa di sana, kemana-mana lebih gampang. Lingkungan di sini memang sedikit lebih baik, tapi juga sedikit lebih jauh dari tempat-tempat Olivia biasa berkegiatan." Stefan tertawa, kemudian berkata, "Sama-sama rumah kita, kok. Kalau kamu lebih suka tinggal di Lotus Residence, ya kita tinggal di sana. Kita tinggal di sini di akhir pekan atau pas liburan saja." Olivia mengiyakan pendek. Dalam hati dia berpikir jika hanya ditempati sesekali saja, rasanya rugi membeli villa ini. Jika saja dulu mereka tidak kawin lari, mungkin Stefan tidak akan membeli rumah di Lotus Residence itu. Mungkin pada dasarnya, hal itu karena Stefan pada awalnya ragu apakah Olivia adalah wanita yang penuh tipu muslihat dan materialistis atau tidak. Itulah mengapa Stefan tak berani mengatakan pada Olivia bahwa dia memiliki villa ini di bawah namanya. Juga tak berani mengungkapkan pendapatan tahunannya yang mencapai miliaran. Sejak menikah hingga sekarang, Olivia tidak pernah menanyakan berapa pendapatan Stefan per bulan. "Apa rencana kamu hari ini?" Stefan menarik kursi untuk Olivia, kemudian duduk di sebelahnya. "Aku sekarang lagi libur tahunan,
Selain kerajinan rajutku, aku belum ada urusan lain. Tapi hari ini aku berencana datang ke toko yang disewa kakakku. Siapa tahu ada yang bisa kubantu. Stefan mengangguk. Nanti malam aku undang Junia makan hotpot. Nanti malam aku nggak bisa. Stefan menanggapi. Siapa bilang aku mau bawa kamu, ujar Olivia. Stefan diam. Aku sudah bilang ke Junia, hanya kami berdua yang makan hotpot. Makan sampai kenyang. Dia bilang selama aku nggak ada, dia cuma bisa ikut Alex makan. Makannya nggak puas. Stefan menunduk, meneruskan makan sarapannya. Toh tidak ada urusan dengannya. Bab 713. Beberapa hari lagi perusahaan kami akan ada acara tahunan. Nanti aku kasih kamu undangan. Pas acara kamu pakai baju pesta, ya. Aku jemput kamu ke sini atau kamu bawa mobil sendiri ke sana juga boleh, ujar Stefan. Kenapa aku harus datang ke acara perusahaan kamu? Aku kan bukan karyawan di sana, jawab Olivia. Olivia tidak suka menghadiri acara semacam itu. Kalaupun dia datang, itu pasti hanya karena makanan yang disajikan di acara itu enak. Jika ternyata dia harus datang bersama Stefan, maka seperti yang Junia katakan, dia tidak akan bisa makan seenaknya. Acara semacam itu pasti tidak menyenangkan. Acara tahunan perusahaan boleh bawa keluarga, loh. Orang-orang bawa anggota keluarga semua. Kalau aku tidak bawa, rugi, dong, jelas Stefan. Olivia diam sambil melihat Stefan, dia tak tahu harus berkata apa lagi. Aku harus bantu-bantu di perusahaan malam itu. Kalau kamu nunggu aku jemput, mungkin jadi akan agak terlambat. Aku harus selesai dulu di sana sebelum bisa jemput kamu soalnya, lanjutnya. Ya sudah, nanti pas hari H kasih tahu aku saja. Aku akan datang sendiri, kamu jadi nggak usah buru-buru pulang. Aku akan tunggu di depan kantor, terus kamu jemput aku. Nggak mungkin, kan aku ujuk-ujuk masuk sendiri, kata Olivia. Stefan merasa lega dan berkata, pasti, dong. Nanti Junia mungkin akan hadir juga. Pak Reiki nggak punya pacar, tapi dia suka sama Junia. Dia mungkin akan undang Junia buat jadi pasangannya. Biasanya, setelah pidato di acara tahunan perusahaan, Stefan akan segera pergi. Dia merasa orang-orang perusahaan tidak akan bisa bersenang-senang dengan bebas jika dia ada. Sedangkan Reiki sangat suka keramaian. Reiki yang biasanya akan bersenang-senang bersama semua orang hingga berakhirnya acara tahunan. Sebagai hasilnya, banyak karyawan perempuan yang berharap dapat berpasangan dengan Reiki selama acara tahunan. Mereka berharap agar Reiki bisa melihat kelebihan mereka dan menyukai mereka. Namun, meski Reiki lebih ramah serta mudah bergaul dengan semua orang dibandingkan Stefan, dia tidak suka menjadi sasaran serangan dari para karyawan perempuan itu. Karena itulah, beberapa tahun terakhir, biasanya Reiki akan membayar anggota keluarga perempuan muda di keluarganya untuk menjadi pasangannya. Tujuannya adalah untuk melawan serangan dari para karyawan perempuan. Kali ini, Reiki pasti akan mengundang Junia sebagai pasangannya. Olivia sebenarnya ingin bilang kepada Stefan bahwa Junia belum tentu mau menjadi pasangan Reiki, tetapi dia menahannya. Dia bukan Junia. Olivia tidak bisa membuat keputusan untuk Junia. Setelah sarapan, Stefan mengantarkan Olivia pulang ke Lotus Residence terlebih dahulu sebelum kembali ke kantor. Olivia mengajak Bilesti untuk pergi ke apartemen kakak perempuannya setelah pulang ke rumah. Namun, ternyata sang kakak sudah pergi ke toko. Olivia pun akhirnya pergi ke toko yang disewa kakaknya. Toko milik Odelina masih belum dapat direnovasi karena sebagian besar tukang masih pulang kampung karena libur tahun baru. Olivia sudah membeli sebagian besar bahan-bahan yang dibutuhkan. Saat ini dia sebenarnya tidak perlu pergi ke toko setiap hari. Hanya saja Olivia tidak bisa hanya duduk diam. Dia selalu ingin mencari kesibukan. Menurutnya dengan begitu waktu akan terasa berlalu dengan cepat. Saat ini, Olivia duduk di sebuah meja,
sementara Russell berlarian di dalam toko. Pintu toko itu adalah pintu kaca. Russell tidak kuat membukanya karena pintu itu cukup berat. Dia dibiarkan berlarian di dalam toko karena cukup aman. "Mama, Mama," seru Russell yang sedang asyik bermain. Russell melihat Daniel yang tiba-tiba masuk ke dalam toko. Russell sangat ketakutan hingga dia melemparkan mainan yang ada di tangannya dan berlari ke arah Odelina. "Russell, kenapa takut sama Om?" tanya Daniel sambil membawa kincir angin besar yang sengaja dibelinya untuk Russell. Kedatangan Daniel benar-benar mengejutkan Russell, membuatnya menjerit ketakutan memanggil ibunya. Hal ini membuat Daniel merasa canggung. Apa bekas luka di wajahnya semenakutkan itu? "Ada apa datang ke sini, Pak Daniel?" tanya Odelina sembari memeluk anaknya, tersenyum. "Aku lewat sini setiap hari. Karena melihat toko ini selalu buka, jadi aku masuk. Mau lihat-lihat," jawab Daniel. Bab 714. Daniel mendekat kemudian memberikan kincir angin mainan besar itu kepada Russell, namun Russell menolak. "Pak Daniel, Russell sudah punya banyak mainan." Odelina membantu menjelaskan. "Ini bukan mainan apa-apa, kok. Tadi waktu lewat di depan toko mainan, saya lihat ada kincir angin bagus di pintu toko. Saya pikir Russell mungkin akan suka. Sekarang angin sedang kencang, jadi sekalian saya beli buat dia." Jika tidak karena itu, Daniel tidak akan masuk ke toko. Dia datang hanya untuk memberikan kincir angin mainan itu kepada Russell. Daniel memberikan kincir angin kepada Odelina, seraya berkata, "Tolong bantu Russell pegang." "Ya." Odelina pikir karena itu hanya mainan kincir angin biasa dan bukan barang mahal, jadi dia menerimanya dan berterima kasih. Odelina lalu memberikan kincir angin tersebut kepada Russell. Russell pun menerimanya. Daniel berkata, "Russell selalu takut sama saya. Saya beri dia kincir angin, dia tidak mau. Begitu kamu yang kasih, dia langsung terima." Odelina tertawa dan berkata, "Saya ibunya, mengandung dia selama 9 bulan. Sejak lahir, saya juga yang selalu merawatnya. Jika tidak dekat dengan ibunya, anak ini mau dekat dengan siapa lagi, kan, Pak?" Daniel tertawa renyah kemudian membalas, "Oke. Saya salah ngomong." Dia melihat-lihat sekeliling toko dan bertanya, "Kamu kesini tiap hari memangnya ngapain?" Toko itu bersih sekali. Meski sekarang sudah dibersihkan, setelah tahun baru toko itu pasti akan berantakan lagi. Beli bahan renovasi. Pokoknya geser barang ke sana, pindah barang ke sini. Begitulah, nggak kerasa sudah seharian. Dengan kata lain, mereka hanya ingin menghabiskan waktu. Daniel mengangguk mengerti lalu memandang Odelina sambil bercanda, "Penurunan berat badanmu sepertinya jadi lebih cepat daripada dulu waktu saya suruh lari 5 putaran, ya. Saya lari tiap hari dan atur makan, Pak. Saya nggak makan terlalu banyak gula dan lemak, juga cuma makan sampai setengah kenyang tiap kali makan. Saya bahkan sudah turun 10 kilo sejak cerai sama Roni." Daniel merasa Odelina terlihat lebih menarik setelah turun 10 kilogram. Dengan tinggi badannya, setidaknya berat badan Odelina harus turun lagi 4-5 kilogram agar mencapai standar ideal. "Bagus. Pertahankan," tanggap Daniel. Odelina tersenyum. Dia tiba-tiba ingat baru saja membeli buah di toko. "Pak Daniel, mau makan buah? Saya baru beli, nih. Saya cuci dulu, ya." "Tidak perlu, saya masih ada rapat." "Sudah, teruskan saja kesibukan kalian." Daniel melihat betapa senangnya Russell bermain dengan kincir angin. Dia tiba-tiba mencubit ringan wajah bulat Russell. Saat Russell menyadarinya, Daniel sudah menarik tangannya kembali. Russell menatapnya dengan marah. "Russell, Om Daniel pergi dulu, ya. Dadah." Daniel yang berhasil mengerjai Russell, tersenyum sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Russell. Setelah desakan berulang dari ibunya, Russell pun akhirnya melambaikan tangan kecilnya dengan tidak senang, sebagai tanggapan atas kehangatan yang ditunjukkan Daniel. Setelah keluar dari toko Odelina,
Daniel bertemu dengan Rita yang baru saja turun dari mobil. Melalui pintu kaca, Rita dengan jelas melihat Daniel meraih wajah Russell, kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Odelina dan Russell sebelum keluar dari toko. Setelah melihat kelakuan Daniel, Rita menjadi bertanya-tanya. Bukankah pria itu bos di perusahaan tempat Odelina bekerja dulu? Apa dia ingin mendekati Odelina? Memangnya masih ada pria yang mengincar wanita janda seperti Odelina? Wajah pria itu rusak. Dia pasti kesulitan untuk menikah. Gadis-gadis muda cantik yang baru pertama kali bertemu dengannya pasti tidak mau padanya. Mungkin itulah sebabnya orang itu mendekati wanita yang sudah bercerai seperti Odelina, kan? Bab 715. Meski begitu, Rita masih merasa tidak lega. Daniel adalah seorang bos, meski penampilannya kurang menarik, tetapi pria itu kaya. Ketika saat itu dia dan putrinya menunggu Odelina yang masih bekerja, mereka menghabiskan sepanjang sore di depan gedung kantor Lumanto Group. Menurut Roni, Lumanto Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Jauh lebih besar daripada perusahaan tempatnya bekerja. Roni bahkan bilang dengan kemampuannya, dia belum tentu bisa duduk di posisi manajerial di Lumanto Group. Siapa sangka, ternyata malah Odelina yang bisa masuk bekerja di Lumanto Group. Hal ini membuat Roni tidak senang. Dia sadar bahwa jika Odelina kembali bekerja, Odelina pasti bisa menjadi sosok yang hebat. Untungnya, sebagai pasangan yang sudah bercerai, dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana jika ternyata mantan istrinya itu lebih hebat daripada dia. Yeni adalah sekretarisnya. Saat ini, perempuan itu hanya bisa bergantung pada Roni. Hal ini membuat Roni merasa ego kelaki-lakian bisa terpenuhi saat bersama Yeni. Daniel juga mengenali Rita. Dia berhenti dan menatap tajam ke arah Rita, kemudian dengan suara dingin bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Daniel menoleh ke arah Odelina dan Russell di dalam toko, kemudian memperingatkan Rita, "Toko ini saya sewakan sama Odelina. Kalau kamu berani berbuat yang tidak-tidak di sini, jangan salahkan saya jika saya turun tangan. Kalau sampai terjadi apa-apa, ganti rugi saja nggak akan cukup untuk menggantinya." Rita membalas, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lagi coba godain menantuku. Setengah toko di kawasan jalan ini milik saya. Saya adalah pemilik dari toko yang disewa Odelina. Ada masalah. Menantumu, bukannya Roni dan Odelina sudah bercerai. Kenapa Roni masih belum menikahi selingkuhannya itu? Cepat suruh mereka nikah, lah. Dengan begitu kamu kan jadi bisa punya menantu lagi. Odelina sudah nggak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Jangan seenaknya saja menganggap dia menantu." Rita terdiam. Rita tidak ingin Roni menikahi Yeni, akan tetapi anaknya itu tidak menurut. Roni bahkan sudah memilih tanggal untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Yeni di Kua. Orang tua dan saudara Yeni juga sudah datang dari kampung, katanya hanya hendak makan bersama, membicarakan tentang masalah perkawinan. Namun, saat Rita teringat tujuan kedatangan keluarga Yeni yang sebenarnya adalah untuk membicarakan hantaran dan mahar pernikahan, Rita merasa kesal. Saat Odelina dan Roni bercerai, dia memang memberikan banyak uang kepada Odelina. Karena bagaimanapun juga Odelina telah melahirkan cucu untuknya. Uang yang mereka berikan untuk Odelina sebagian besar Odelina gunakan untuk cucunya. Setelah berpikir dan dinasihati suaminya, Rita akhirnya menerima kenyataan. Bagaimana tidak, toh uangnya juga sudah diberikan kepada Odelina. Hanya saja sekarang masalahnya adalah, di dalam perut Yeni tidak ada yang namanya darah keturunan keluarga Pamungkas. Yeni juga datang ke keluarga mereka lewat jalur orang ketiga. Sedangkan Roni bilang ingin memberikan mahar dan mengadakan pesta pernikahan untuk Yeni. Rita sungguh kesal dan marah karena hal itu. Dia tidak tahan, hingga akhirnya datang mencari Odelina. Rita mengikuti Odelina. Dia tahu Odelina menyewa sebuah toko di sini.
Hanya saja, Rita tidak tahu Odelina sedang berencana untuk melakukan bisnis apa. Gimana bisa nggak ada hubungannya sama aku? Russell itu cucu kandungku, Odelina adalah ibu dari cucuku, gimana bisa nggak ada urusan? Kening Daniel berkerut, kemudian berkata, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Rita mengangkat kepala, dengan tegap dan percaya diri berkata, ya aku datang ke sini untuk menengok cucuku. Waktu mereka bercerai Odelina bilang kapanpun aku kangen sama Russell, aku bisa menjenguknya. Kenapa? Ada masalah? Daniel diam. Rita memegang tas, menegakkan tubuhnya sambil berjalan melewati Daniel, lalu berkata, aku akan menyuruh anakku rujuk dengan Odelina. Kamu sebaiknya nggak usah berharap. Daniel hampir saja tertawa. Dia bukan sedang mengejar Odelina, Daniel hanya sangat menyukai anak kecil itu. Daniel hanya membeli kincir angin untuk diberikan kepada Russell. Bagaimana bisa sekarang Daniel malah dituduh sedang mengejar Odelina dan sudah tidak punya harapan lagi. Si Roni Beatrice jingan itu, jikapun dia ingin rujuk, apa mungkin Odelina bersedia? Bukannya seharusnya Roni yang tidak punya harapan lagi. Daniel menolehkan kepalanya. Dia melihat Rita membuka pintu kaca kemudian masuk ke dalam. Setelah itu, Daniel akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia dan Odelina tidak terlalu dekat. Selama Rita bukan datang untuk cari masalah, Daniel tidak mau ikut campur. Bab 716. Hai, Russell. Rita masuk ke dalam toko dengan senyum merekah. Dia mengambil sebuah mainan dari tasnya, kemudian berkata pada Russell, Russell, lihat nenek beliin mainan, nih. Nenek. Russell tidak mengerti apa yang terjadi di antara para orang dewasa di sekitarnya. Dia tetap berinteraksi dengan normal kepada semuanya. Odelina dendam dan benci kepada keluarga Pamungkas. Namun, setelah bercerai, dia sudah lebih legawa. Selama keluarga Pamungkas tak cari masalah dengannya, Odelina sudah lebih tenang saat berhadapan dengan mereka. Odelina tidak mengatakan sesuatu yang buruk tentang keluarga mantan suaminya di depan Russell. Bagaimanapun, Roni Pamungkas adalah ayah kandung Russell. Odelina menurunkan Russell dari gendongannya. Rita mendekat kemudian berjongkok di depan Russell. Dia memberikan mainan yang dibawanya kepada Russell, sambil hendak mengambil mainan kincir angin yang diberikan Daniel tadi. Rita merasa terancam. Dia merasa Daniel sedang ingin masuk ke dalam hidup Odelina melalui Russell. Aku mau yang ini. Russell tidak suka dengan mainan mobil-mobilan yang diberikan nenek kepadanya. Russell sudah punya banyak sekali mainan seperti itu, mainan-mainan yang dibelikan bibinya saja banyak sekali. Russell lebih suka mainan kincir angin yang diberikan Daniel sehingga dia merebut kembali mainan kincir anginnya. Apa bagusnya sih kincir angin ini, Russell? Kalau Russell suka mainan kincir angin, nenek belikan yang baru, yuk. Jangan yang ini. Rita mencoba merebut kembali mainan kincir angin Russell, namun Russell justru terlihat seperti hendak menangis. Rita pun terpaksa membiarkannya memainkan kincir angin pemberian Daniel sambil memaki Daniel dalam hati, nggak tahu malu. Bisa-bisanya dia ambil hati cucuku hanya dengan mainan murahan seperti ini. Rita menggendong Russell, kemudian bangun dan bertanya pada Odelina, Odel, orang tadi itu bosmu yang dulu, kan? Dia lagi deketin kamu. Odelina melihat Rita seperti sedang melihat monster. Dia kemudian menjawab datar, Pak Daniel hanya lewat, terus kasih Russell mainan ini. Tante mikir apa? Dan lagi pula, ini kan urusan pribadiku, nggak ada hubungannya dengan tante. Rita tertawa, aku cuma tanya. Kalau memang nggak, ya sudah. Kamu ini, kan janda, bawa anak. Mana ada orang yang mau bantu janda besarin anak? Odel, kalau ada yang mau deketin kamu, orang itu pasti nggak tulus. Dia pasti cuma pengin uang kamu. Statusmu sekarang, kan janda kaya. Uangnya dari anak Rita pula. Odelina berbalik badan, mencari hal lain yang bisa dilakukan, kemudian menyahut, kan sudah aku bilang, itu masalah pribadiku.
Nggak ada hubungannya sama tante. Kalau tante ada waktu ngurusin hal begituan, mending tante urus pernikahan anak tante dan Mbak Yeni. Jangan sebut-sebut si Yeni itulah. Kesal aku dengar namanya. Rita tak tahan mengungkapkan rasa kesalnya kepada Yeni di depan Odelina. Apa gunanya muda dan cantik? Boros sekali. Gajinya yang cuma segitu nggak cukup, malah pakai uang anakku. Nikah aja minta mahar macam-macam. Roni bilang, mahar dan seserahan yang harus diberikan ke perempuan itu paling nggak harus 760 juta. Masih mau kasih kalung, cincin, gelang, memangnya yang kemarin dikasih Roni masih nggak cukup. Cerita bersambung.